Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Pak Sofan. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang modul manajemen utang. Selanjutnya. Ya, ini anggota kelompok kami. Jadi kelompok 4 ini kami ada Mbak Anita, Mas Devian, saya sendiri, Idham, kemudian ada Mbak Desi, kemudian ada Mas RB, Mas Rahmat Budi Yarto. Dan next. Nah, ini adalah data isi pembahasan dari kelompok kami. Yang pertama adalah pengelolaan utang publik di Indonesia. Kemudian adalah pengenalan DMFAS. Kemudian 3 adalah fungsi modul-modul DMFAS. Kemudian ada proses bisnis pinjaman atau hibah luar negeri, proses bisnis SBN, dan yang terakhir adalah proses bisnis penerbitan atau penarikan. Next. Yang pertama, kita masuk pembahasan pertama, yaitu pengelolaan utang publik di Indonesia. Yang pertama adalah dasar hukum pengelolaan utang. Ada banyak ya, apa dasar hukumnya. Beberapa di antaranya itu ada Undang-Undang Nomor 24 tentang surat utang negara, Undang-Undang Nomor 17 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 tentang perbendaharaan negara, dan masih banyak lagi yang lainnya, sampai ada tentang keputusan Menteri Keuangan, itu tentang strategi pengelolaan utang negara tahun 2018 sampai tahun 2021. Kemudian selanjutnya, nah ini jadi utang publik atau utang negara itu naik nilainya, itu ada beberapa alasan atau ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah adanya defisit APBN pada setiap tahunnya. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan pelunasan utang jatuh tempo atau refinancing. Yang ketiga ada perubahan nilai tukar rupiah yang menyebabkan perubahan nilai nominal utang luar negeri dalam rupiah. Kemudian yang keempat ada pengeluaran pembiayaan untuk pendanaan risiko fiskal dan partisipasi pemerintah dalam menunjang program pembangunan infrastruktur. Dan yang kelima, berkurangnya sumber pembiayaan APBN dari non-utang, misalnya privatisasi badan usaha milik negara dan hasil pengelolaan aset. Kemudian, pengelolaan utang oleh negara itu terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama itu adalah kegiatan perencanaan, kemudian penyusunan strategi, kemudian komunikasi pemangku kepentingan atau stakeholder, termasuk pengembangan pasar, pelaksanaan eksekusi, pengadaan atau penerbitan utang, penatausahaan, dan pembayaran kewajiban dan evaluasi pelaksanaan utang. Kemudian, utang di Indonesia ini digunakan sebagai instrumen fiskal, instrumen investasi, serta benchmark instrumen pasar keuangan dan instrumen operasi pasar moneter. Karena tujuan penggunaan yang kompleks, yang banyak fungsinya tadi, maka sistem pengelolaan utang harus mampu menghasilkan informasi yang memadai sesuai kebutuhan, yang andal, serta tepat waktu, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang baik oleh para pengambil keputusan. Kemudian selanjutnya, ini ada 4 prinsip pengelolaan utang negara. Yang pertama ada efisiensi biaya, yaitu kita harus mengutamakan instrumen utang dengan biaya-biaya minimum dan risiko yang terkendali. Lalu yang kedua ada prinsip kehati-hatian. Di sini dalam prinsip ini itu bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan pasar, dilakukan melalui pengelolaan dan monitoring risiko utang secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan utang dalam negeri dan luar negeri. Utang pasar domestik itu dibutuhkan dalam rangka pendalaman pasar kemandirian pembiayaan dalam jangka panjang. Pasar domestik yang dalam akan berperan dalam menurunkan tingkat bunga dan meningkatkan likuiditas sehingga mengurangi risiko akibat sudden reversal. Lalu utang di pasar internasional juga tetap diperlukan untuk mendukung neraca pembayaran dan merefinance jatuh tempo utang falas, menjaga eksistensi Indonesia di pasar global selain dari sisi biaya bunga yang juga relatif lebih murah. Lalu yang keempat prinsipnya adalah penanaman modal negara. Selain untuk menutup defisit fiskal, utang juga untuk membiayai PMN kepada BUMN dan BLU. Di sini PMN terutama tahun 2015 sampai 2017 ditujukan untuk meningkatkan kemampuan BUMN dan BLU untuk mendukung proyek-proyek prioritas pemerintah seperti infrastruktur. Kemudian selanjutnya adalah direktorat atau badan yang
melakukan pengelolaan utang negara. Di sini adalah DJPPR atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Terdiri dari 7 subdit ya. Yang pertama ada Direktorat Pinjaman dan Hibah, kemudian Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, serta Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. 5 direktorat ini merupakan front office dari DJPPR. Kemudian ada Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan merupakan middle office-nya, dan Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement merupakan back office dari DJPPR. Sedangkan Sekretariat Direktorat Jenderal merupakan menjalankan fungsi supporting dan coordinating di dalam DJPPR. Kemudian selanjutnya adalah pengenalan DMFAS. Next. Ya, kemudian melanjutkan yang tadi. Jadi pengenalan DMFAS. DMFAS atau Debt Management and Financial Analysis System adalah aplikasi yang dikembangkan oleh UNCTAD atau United Nations on Trade and Development yang digunakan dalam pengelolaan utang suatu negara atau organisasi. DMFAS ini pertama kali digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran pada tahun 1989 dengan tujuan untuk mengadministrasikan pinjaman pemerintah. DMFAS beberapa kali mengalami update yaitu 2000, 2005, dan 2011. DMFAS berfokus pada pencatatan data, monitoring, dan pelaporan utang atau disebut juga downstream debt management. DMFAS juga membantu pekerjaan organisasi lain seperti World Bank, IMF, dan kementerian yang fokus utamanya adalah analisis strategi dan keberlanjutan utang. Strategi Debt Sustainability Analysis atau disebut juga upstream debt management. Dengan bantuan DMFAS ini, pemerintah dapat menghasilkan informasi yang andal, komprehensif, dan timely atau tepat waktu terkait utangnya sehingga dapat diakses pada tingkat internasional, nasional, dan lokal. Next. Nah, berikut ini adalah sejarah perkembangan dari versi DMFAS. Dimulai dari tahun 1980-an atau tepatnya 1983, di mana DMFAS versi 1 diluncurkan. Kemudian sampai di 2015 adalah DMFAS versi 6.1. Indonesia mulai menggunakan DMFAS itu pada tahun 98 kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian di tahun 2011 kita migrasi dari versi 5.3 kita migrasi ke versi 6.0, dan baru pada tahun 2016 akhir kita berhasil migrasi ke versi 6.0, kemudian mengintegrasikan DMFAS dengan sistem internal manajemen utang di DJA. Nah, kemudian di 2016 akhir itu kita diminta oleh UNCTAD untuk berperan dalam pengembangan DMFAS versi 7.0. Kemudian selanjutnya subsistem dalam DMFAS. Jadi ada 2 subsistem dalam DMFAS. Yang pertama adalah DMFAS UNCTAD yang merupakan aplikasi utama atau core system DJPPR untuk mengadministrasikan data pinjaman, hibah, dan surat berharga negara (TSBN) dan penjaminan pemerintah. Dalam portofolio aplikasi DJPPR, DMFAS berperan sebagai basis data yang utama. Kemudian yang kedua adalah DMFAS Interface, yaitu aplikasi yang berperan sebagai penghubung antara DMFAS dan sistem aplikasi pendukung yang menunjang kebutuhan spesifik operasional pengelolaan pembiayaan dan risiko. DMFAS ini terdiri dari modul-modul aplikasi yaitu administrasi SBN dan kurs. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya terkait dengan modul-modul DMFAS. Slide selanjutnya, Mas. Nah, di slide ini merupakan tampilan dari siklus operasional instrumen utang pada DMFAS. Yang ini merupakan siklus operasional utang yang memang tercermin di DMFAS versi 5.3, karena untuk versi yang 6.0 sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda, cuma untuk modul-modulnya mungkin nanti akan ada sedikit tambahan, nanti akan saya jelaskan selanjutnya. Nah, untuk siklus operasional utang ini sendiri dimulai dengan adanya negosiasi dan penandatanganan kontrak terkait dengan utang, yang mana dalam kontrak ini dimuat informasi-informasi umum, syarat dan ketentuan terkait dengan utang atau pinjaman yang akan diambil.
Nah, ini informasi ini nantinya akan ada di modul administrasi. Selanjutnya, setelah kontrak tersebut disetujui, maka dana pinjaman bisa ditarik atau bisa diberikan kepada penerimanya dan statusnya bisa dipantau melalui modul mobilize. Selanjutnya, setelah adanya pinjaman yang diterima oleh suatu negara, maka akan ada kewajiban untuk pembayaran kembali berupa pokok pinjaman beserta interest sebesar persentase yang telah ditentukan dalam kontrak. Dan ini ada pada modul service. Selanjutnya, atas seluruh transaksi pembiayaan tersebut, maka harus ada suatu pelaporan yang mana pelaporan itu termuat pada menu atau modul reports, yang nantinya reports ini bisa berbentuk 3 jenis laporan, yaitu predefined reports without parameters, predefined reports with parameters, dan user defined reports. Dan di step terakhir, pada akhirnya adalah penata usaha yang dilakukan pada Denfas ini akan menjadi alat yang sangat powerful untuk analisis strategi pengelolaan utang suatu negara guna sebagai benchmark dalam pengambilan kebijakan utang pada tahun-tahun berikutnya oleh negara yang bersangkutan. Slide selanjutnya. Nah, ini fungsi-fungsi dalam pengelolaan utang yang dapat diakomodir Denfas. Ini mengacu pada Denfas versi 5.3 maupun Denfas versi 6 yang terbaru yang diterapkan di Indonesia. Fungsi yang pertama adalah fungsi perekaman, kemudian yang kedua fungsi operasional, yang ketiga fungsi kontrol dan fungsi monitoring, kemudian yang keempat fungsi pelaporan, dan yang terakhir adalah fungsi analisis. Untuk penjelasannya ada di slide selanjutnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke penjelasan dari masing-masing fungsi tersebut, ini merupakan tampilan dari Denfas 6, di mana dalam Denfas 6 ini terdapat 6 modul utama. Bisa dilihat di tanda panah merah-merah ini merupakan modul-modul utama yang tercermin dalam Denfas. Ada modul negosiasi, modul administrasi, modul mobilisasi, modul debt service, modul reports, dan modul analisis. Nah, untuk modul negosiasi ini sendiri merupakan modul yang terbaru, yang berbeda dari modul Denfas pada versi sebelumnya, yaitu versi 5.3. Nah, terkait dengan organisasi penggunanya, maaf ini sedikit tertutup ya. Untuk administrasi, nah ya ini terlihat. Untuk modul administrasi itu sendiri digunakan untuk organisasi yang berada di jajaran front office dan back office. Sedangkan untuk modul mobilisasi, debt service, dan report itu digunakan untuk organisasi pengguna yang berada di level back office. Untuk analisis sendiri itu nantinya akan dinaungi atau dilakukan oleh middle office. Untuk penjelasannya sudah dijelaskan sebelumnya ya, untuk yang termasuk front office, back office, dan middle office itu seperti apa. Nah, kita langsung masuk ke fungsi dari masing-masing modul itu sendiri. Next. Nah, untuk fungsi yang pertama, fungsi recording atau fungsi perekaman. Nah, dalam Denfas versi 6 ini, fungsi recordingnya meliputi pencatatan data terkait pembiayaan yang sumbernya bisa berasal dari pinjaman, bisa berasal dari obligasi, hibah, atau kemudian pinjaman proyek yang berasal dari luar negeri, maupun pinjaman yang kemudian diterus pinjamkan. Nah, dalam fungsi ini yang menjalankan adalah modul administrasi sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, nah, ini submenu tambahan dalam fungsi recording ada fungsi sebagai general agreement, yaitu memungkinkan pengguna untuk bisa memasukkan informasi terkait dengan perjanjian kredit, dan dari informasi ini kemudian bisa dikaitkan dengan perjanjian individu yang timbul dari perjanjian itu. Selanjutnya juga bisa menampung terkait dengan reorganisasi agreement atau
terkait dengan reorganisasi utang, termasuk di dalamnya pembiayaan kembali, buyback, dan debt switching. Selanjutnya ini juga ada submenu reference file, di mana dalam reference file ini memuat informasi tentang nilai tukar harian, suku bunga variabel, suku bunga acuan, dan nomor identifikasi garis anggaran, serta beberapa informasi tambahan lainnya. Kita lanjut untuk fungsi yang kedua. Next. Adalah fungsi operasional. Fungsi ini dijalankan oleh modul mobilisasi dan debt service pada DIMFAS 6, di mana untuk menu mobilisasi ini berfungsi sebagai perekam data disbursement dan transit atau penarikan pinjaman dan pemberian obligasi yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu estimasi terkait dengan penarikan pinjaman di masa depan. Nah, untuk menu debt service sendiri bisa di next. Nah, secara spesifik menu ini bisa digunakan untuk merekam data pembayaran pokok dan bunga setelah pinjaman diterima oleh negara penerima, maka negara tersebut akan berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga seperti yang telah diperjanjikan, termasuk di dalamnya apabila ada komisi sebelumnya, kemudian ada denda, dan itu bisa mengakomodir dalam berbagai mata uang, karena DIMFAS ini sifatnya multinasional atau global sehingga bisa digunakan oleh seluruh negara di dunia. Fungsi lainnya bisa termasuk dalam pembuatan jadwal terkait dengan penarikan pinjaman ataupun rencana untuk pembayaran pinjaman itu sendiri, kemudian pembuatan daftar jatuh tempo, perhitungan terkait akumulasi denda, perekaman alokasi anggaran, kemudian ada adjustment factor dan pembuatan payment order. Selanjutnya, untuk fungsi yang ketiga, DIMFAS ini juga bisa berperan sebagai fungsi kontrol dan monitoring. Karena dalam DIMFAS ini bisa digunakan untuk memastikan antara konsistensi data utang untuk instrumen utang tertentu. Secara khusus, untuk fungsi kontrol pada DIMFAS itu meliputi data akurasi dan data validation. Jadi nanti untuk ketika kita merekam pada DIMFAS itu akan ada suatu cek terkait dengan keakuratan dan kevalidan data yang telah kita input. Apabila itu memang tidak valid atau tidak akurat menurut sistem DIMFAS, maka akan ditolak. Begitu juga dengan error check. Apabila memang inputnya itu dirasa error, maka DIMFAS tidak bisa menerima. Dan echo check atau terkait dengan transmisi data. Untuk fungsi monitoring pada DIMFAS sendiri itu bisa meliputi DIMFAS bisa memonitor terkait laporan pembayaran yang jatuh tempo bulan depan, sehingga ini bisa menjadi suatu warning bagi para negara yang memang memiliki jatuh tempo pembayaran pada bulan depannya. Kemudian bisa digunakan untuk monitoring laporan pinjaman yang dipilih sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan. Parameter ini berbeda-beda tergantung dari negara itu sendiri. Kemudian yang terakhir, monitor bisa berupa monitoring terkait identifikasi pinjaman yang terlambat dan menghitung denda secara otomatis. Jadi suatu negara tidak perlu susah payah untuk menghitung kapan apabila ada suatu pinjaman yang terlambat, maka dendanya berapa. Karena di DIMFAS ini memang sudah mengakomodir seluruh fungsi-fungsi utama maupun pendukung terkait dengan pengelolaan utang dalam suatu negara. Untuk fungsi yang selanjutnya, next. Nah, ini fungsi yang keempat adalah fungsi pelaporan ya. Fungsi pelaporan ini seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan adanya pembiayaan yang diterima oleh suatu negara, maka negara ini berkewajiban untuk melaporkan seluruh transaksi pembiayaannya. Dan dalam hal ini, laporan yang dihasilkan pada DIMFAS, kalau misalkan dilihat dari jenis penggunanya, bisa untuk laporan internal, eksternal, maupun laporan yang sifatnya untuk pengendalian. Sedangkan untuk kategorinya sendiri, DIMFAS menghasilkan 3 laporan. Yang pertama, pre-define report tanpa parameter. Laporan ini sifatnya laporan yang hard code ya, tidak bisa diubah oleh pengguna sesukanya, karena memang formatnya sudah diatur, sudah ada defaultnya.
Dan laporan ini menampilkan semua data yang tersedia terkait dengan satu atau lebih instrumen utang yang dipilih, sehingga tidak diperlukan parameter khusus. Makanya dinamakan suatu laporan yang tanpa parameter. Untuk laporan yang kedua, laporan yang ada parameternya. Meskipun memang menggunakan format yang basic, maksudnya format yang default, tidak bisa diubah dengan sesuka penggunanya, laporan ini mengakomodir terkait dengan parameter-parameter yang bisa dipilih oleh suatu negara, karena memang volume datanya itu yang cukup besar. Kemudian untuk laporan yang ketiga adalah user defined report. Nah, laporan ini laporan yang memang bisa dikontrol oleh pengguna. Pengguna bisa mendesain laporannya sendiri dengan memasukkan parameter tertentu. Mungkin bisa memilih dari berbagai total hutang secara agregat, atau kemudian parameternya berupa operasi pembayaran hutang, proyeksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, untuk fungsi yang terakhir adalah fungsi analisis. Nah, pada akhirnya DIMFAS ini akan menjadi alat yang powerful untuk menganalisis strategi terkait pembiayaan suatu negara. Fungsi ini akan memungkinkan penggunanya menganalisis dampak pada beban utang di masa depan. Kemudian dengan adanya DIMFAS ini juga bisa membuat perhitungan secara khusus terkait dengan layanan utang yang menunjukkan berapa total kewajiban pembayaran utang beserta pokok maupun bunganya, yang kemudian bisa berdampak pada kebijakan atau kondisi ekonomi di masa depan suatu negara. Dan yang terakhir, fungsi ini bisa mencakup debt sustainability model yang bisa memungkinkan pengelolanya untuk bisa melakukan analisis makroekonomi dalam negaranya. Selanjutnya, nah ini tampilan DIMFAS versi 6 apabila diringkas akan seperti ini. Ada back office akan melakukan fungsi atau menangani terkait dengan loans, debt service, dan selanjutnya untuk middle office terkait dengan analisis, debt portfolio analisis, dan lainnya, dan front office terkait dengan auction, modul, dan reportingnya. Selanjutnya, ini merupakan tampilan atau menu shortcut ya yang terdapat pada DIMFAS 6. Saya tidak bisa masuk ke aplikasinya atau webnya karena saya tidak mempunyai akses terkait dengan itu. Ini hanya sebagian saja menu shortcut. Kalau misalkan bisa dilihat di situ untuk jabat tangan itu digunakan, itu menandakan bahwa menu yang bisa digunakan untuk merekam apabila ada penawaran di pasar instrumen di pasar uang. Kemudian selanjutnya bisa dilihat ya, itu banyak sekali, nanti bisa dibaca. Nah, kita langsung ke pokok pembahasan selanjutnya terkait dengan komponen dan instrumen utang di pemerintah pusat. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa utang pemerintah pusat ini sendiri bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama pinjaman dan yang kedua adalah surat berharga negara. Pinjaman bisa berasal dari luar negeri yang berupa pinjaman kegiatan maupun pinjaman uang tunai. Meskipun memang preferensi luar negeri untuk memberikan pinjaman itu lebih kepada pinjaman kegiatan atau pinjaman proyek. Sedangkan di sisi surat berharga negara, untuk utang pemerintah ini bisa dibagi menjadi surat utang negara maupun surat berharga syariah negara. Untuk breakdown dari masing-masing jenis ini bisa dilihat dari jangka waktu jatuh tempo, jenis mata uang, maupun jenis kuponnya. Selanjutnya, nah, selain dari pinjaman, pemerintah itu bisa mendapatkan dana atau uang dalam bentuk hibah. Nah, hibah ini pengklasifikasiannya sama, sumbernya bisa berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. Dengan jenis hibahnya bisa direncanakan melalui DIPA maupun bisa langsung tanpa DIPA. Nah, untuk penandatangannya sendiri memang mengikuti dari jenis hibahnya. Ketika dia jenis hibahnya terencana, maka akan ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan. Sedangkan apabila hibahnya langsung, ini bisa dua, bisa Menteri Keuangan juga bisa menteri atau pimpinan lembaga terkait yang memang langsung mendapatkan pinjamannya. Kemudian untuk penarikan hibahnya bisa melalui
mekanisme KPPN atau BUN atau bisa melalui non KPPN. Kalau non KPPN ini mungkin lewat lembaga keuangan seperti mekanisme LC. Kemudian untuk bentuk hibahnya dari luar negeri maupun dalam negeri bisa dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang atau jasa. Untuk dokumen pertanggungjawaban nanti mungkin akan dibahas di slide selanjutnya. Ini untuk dokumennya terkait dengan apa. Selanjutnya. Nah, ini pembahasan terkait dengan fungsi pengelolaan utang di Indonesia dan aplikasi terkait. Secara singkat, tahapan terkait dengan pengelolaan utang itu terdiri dari 6. Yang pertama tahapan pengadaan, kemudian settlement, perekaman, penarikan, pembayaran, dan pelaporan. Nah, untuk kotak yang berwarna hijau ini merupakan sistem atau aplikasi yang terkait dengan masing-masing tahapan. Seperti di tahapan pengadaan, maka sistem yang terkait adalah BISSSS. Ini merupakan suatu sarana transaksi termasuk dengan penatausahaan yang ada di Bank Indonesia. Kemudian dealing room itu suatu ruangan ketika memang di JPPR melakukan seperti tukar informasi terkait dengan utang yang akan diambil. Kemudian MOFID ini terkait dengan pengelolaan SBN dan ISBN sendiri itu aplikasinya. Kemudian settlement bisa dilihat di situ aplikasinya BIRTGS itu untuk bisa melihat secara real time berapa transaksi atau pinjaman yang bisa didapat oleh suatu negara. Simponi dan SPAN merupakan aplikasi pendukung. Untuk perekaman dan penarikan sendiri ada di DEMFAS maupun SPAN, nanti bisa dilihat di penjelasan teman-teman selanjutnya, dan pembayarannya melalui SPAN, SASPEM maupun DEMFAS. Untuk modul-modul yang terkait ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk penjelasan selanjutnya melalui proses bisnis akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Mbak Anita atas teman-teman. Saya akan menjelaskan dengan proses pinjaman dan atau hibah dari luar negeri. Nah, untuk prosesnya itu secara ini ada 4 ya. Pertama ada perencanaan, ada pengadaan, terus ada disbursement, terus ada penarikan dana, terus terkait dengan keempat terkait dengan pembayaran utang dan pokok pinjaman. Nah, untuk yang di perencanaan ini kegiatan apa aja sih yang di sana gitu ya? Pertama ada pengusulan. Ketika mengusulkan utang pinjaman, nah akan dimasukkan dalam blue book ini semacam daftar pinjaman yang akan dilakukan selama 5 tahun ke depan. Nah, setelah itu adanya ketika sudah ditentukan dengan adanya kebutuhan lender, dia akan menjadi green book ya tahunannya gitu. Nah, ada pinjaman, tentu saja lender akan meminta kriteria tertentu terkait dengan pinjaman yang misalkan disediakan pendamping atau memang ada klausul tertentu yang harus disiapkan oleh pengutangnya ya. Jadi ketika sudah disiapkan dari dia ada masuk ke daftar kegiatannya. Nah, setelah itu sengaja ketika kriteria itu disampaikan oleh lender, kita kan tidak langsung menerimanya. Nah, ini adanya negosiasi tertentu. Nah, ketika sudah mencapai titik temunya, kita akan menandatangani dengan namanya agreement, gitu ya. Nah, agreement juga nanti ada tanggal mulai pinjaman itu berlaku. Nah, setelah itu di periode selanjutnya kita akan adanya penarikan dana ya. Jadi dari tarik untuk pinjaman untuk membiayai kegiatan atau membiayai suatu program. Nah, setelah closing date atau closing account, nah itulah saat kita untuk membayar bunga dan pokok utang seperti itu. Oke, ini DEMFAS itu untuk DEMFAS sendiri dia mulai dari pengadaan sampai dengan pembayaran. Jadi administration dan debt service-nya seperti itu. Nah, tadi kan ketika sekarang dibahas tentang dirinya ya, gimana cara penarikannya. Untuk penarikan
PHLN ini ada 5 yang ada ya. Pertama transfer langsung ke Airpun. Ini jadi transfer, jadi ada pinjaman ditransfer langsung ke Airpun, nanti dari Airpun akan disalurkan program tertentu. Nah, untuk pembayaran langsung, jadi ini jadi akan dibayarkan dari lender ke rekening rekanannya langsung, seperti itu. Untuk Rexus ini berarti kita sebagai peminjam akan menyediakan rekening tertentu untuk menampung dana pinjaman. Nah, ketika sudah jadi pertama ada initial deposit dulu, baru kita pakai, terus kita sampaikan laporan ke lender, nanti lender akan mengisi lagi Rexus itu sampai dengan jumlah pinjaman yang telah setuju. Nah, untuk pembiayaan pendahuluan ini pakai rupiah dulu, nanti kita semacam rembus ya sistemnya. Jadi kita pakai dulu, setelah kegiatan selesai kita laporkan ke lender yang akan mengganti biaya yang kita keluarkan untuk membiayai kegiatan program itu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam loan agreement. Nah, untuk LC ini, jadi LC ini import dari luar negeri gitu ya. Jadi kita impor barang dari luar negeri, ketika kita buka rekening di luar negeri, nanti transfernya di rekening luar negeri itu, seperti itu ya. Jadi saling mengganti itu, jadi lebih ribet lah. Nah, bagaimana mekanisme masing? Itu untuk transfer pun tidak kita jelaskan ya, karena simbol karena memang cukup transfer langsung. Nah, kalau transfer langsung hal ini, jadi rekanan menyampaikan tagihan, terus PA menyampaikan surat penarikan dana atau withdrawal application ke KPPN khusus pinjaman atau hibah, nanti memberikan surat pengantar SPD ke PHLN atau ke lender, nanti lender akan memberikan terus karena adanya SPD ini, dia akan mentransfer langsung ke rekanannya, kemudian 5-nya PHLN ini akan PPHLN ini lender ya, biasanya pemberi pinjaman lah, jadi akan menyampaikan OD atau Notice of Disbursement di JPPR. Nah, kemudian ada menyampaikan SP4H ya ke KPPN KPH untuk itu. Terus KPPN KPH akan menerbitkan SP3 ke PA dan yang akan disampaikan ke Bank Indonesia, seperti itu. Nah, untuk yang ini Rexus ini cukup rumit ya. Pertama mungkin yang pertama ada perjanjian hibah dulu, terus jadi untuk BIT PKN akan membuka Rexus di rekening BI atau yang ditunjuk, tergantung perjanjiannya di mana ya, gitu. Yang kedua, kemudian mengajukan initial deposit ke lendernya. Nah, terus yang ketiga, lender akan mengisi initial deposit ke Rexus, gitu ya. Terus yang keempat, PA itu akan mengajukan tagihan ya ke PA ya. Nah, yang kelima, PA akan verifikasi, KPA memverifikasi, dia menyebutkan SPM. Nah, yang ketujuh, ke KPPN KPH ya. Nah, ketujuh, KPPN akan menerbitkan SP2D terkait hal itu ya. 7 SP2D, ke-6 akan menerbitkan SP2D, Yang ketujuh, atas dasar SP2D tadi, dia akan mentransfer dari Rexus ke rekanannya, seperti itu. Yang ke-8, karena Rexusnya udah hilang ya, jadi minta diisi ulang. Jadi 8, jadi JPPR akan menerbitkan withdrawal application, ya kan, ke PPKN. Nah, atas hal tersebut akan disampaikan juga ke pemberi HLN gitu, nomor 9 ya. Ini ada tadi. Terus PHLN akan transfer lagi dana ke Rexus, kemudian nomor 11 itu nggak ada di sini. Dan nomor 11 itu dia akan membuat jurnal ya, rekening bank koresponden ke rekening khusus. Terus yang 12
ada notice of disbursement ke DJPPR. Oke, untuk yang LC ini ada pertama jadi KPA itu menyampaikan SPP-nya dulu sesuai dengan kontrak barang dan jasa. 10 menit. Kemudian saya terus jadi bedanya di sini untuk yang LC ini jadi ininya ada bank posnya di luar negeri. Nanti dia akan ada supplier dari luar negeri. Nah, dia akan berhubungan dengan rekanan importir. Jadi ini sih ketika sudah transfer nanti minta penggantiannya tapi LC-nya di luar negeri sih. Ini sih kalau yang LC ini. Seperti itu. Kalau untuk yang pendahuluan ini sama ya tadi ya. Jadi kita pakai dulu kita pakai dulu kita menggunakan dana pembinaan BBN terus kita mintakan penggantian ke vendor. Nanti vendor akan mengisi ke rekening yang ditunjuk oleh pemerintah gimana seperti itu. Nah, kalau untuk ini diagram konteksnya ya kira-kira perjanjiannya di DJPPR dan vendor. Dia sih nanti terus Satker menyampaikan PDW pemindahan dana lah di seperti itu nanti ke KPH nanti akan memberikan SP2D DJPPR kemudian menyampaikan SPH terus dari SPH ini SP4H ini akan dimasukkan ke KPPN KPH akan memberikan SP3 kemudian SP3 akan masuk Satker ya Satker sebenarnya sudah masuk ke rekeningnya dia secara normal terus setelah proses selesai Satker akan menyampaikan laporan jawaban ke vendor seperti itu. Untuk yang kelima saya serahkan ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan bahas terkait proses bisnis penerbitan SBN. Next, Mas Dev. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi terdapat beberapa metode yang dapat digunakan pemerintah untuk mendapat pembiayaan melalui instrumen utang. Dari mekanisme penerbitannya itu di breakdown jadi dua, yaitu melalui pasar perdana dan pasar sekunder. Nah, di pasar perdana itu dibagi dua lagi, jadi lelang dan non lelang. Dan untuk di pasar sekunder itu ada mekanisme namanya buyback dan debt switch. Nah, di sini proses bisnis transaksi Sun secara langsung itu dimulai dari Kementerian Keuangan dan DJPPR sebagai Debt Management Officer melakukan pembahasan untuk menentukan seri, limit transaksi dan rekomendasi benchmark harga Sun. Setelah disetujui melalui dealing room, dealer DJPPR akan mengirimkan spesifikasi Sun kepada dealer counterparty, itu biasa disebut dengan midis. Jadi mereka jadi dari DJPPR dikasih tahu ini nih kita ada mau nerbitin Sun sekian-sekian dengan rate sekian. Nah, kemudian dealer counterpart midis tadi melihat penawaran dan meneliti spesifikasi Sun serta melakukan penilaian terkait kelayakan penjualan. Kemudian setelah itu midis yang tadi apabila menyetujui pembelian Sun akan mencetak dan mengirimkan dealing tiket kepada dealer DJPPR. Kemudian dealer DJPPR menyiapkan dokumen hasil transaksi dan melakukan rekap Sun yang berhasil terjual. Dealer DJPPR kemudian akan mengirimkannya ke Kementerian Keuangan. Nah, di antara transaksi 4 dan ke-4 dan 5 ini ada namanya proses ya seperti proses sosialisasi dan promosi kepada calon-calon yang ingin membeli surat utang negara untuk kemudian sebenarnya kalau kebijakan utang kita itu lebih ke memanfaatkan investor dalam negeri daripada luar negeri. Makanya banyak iklan-iklan yang memancing agar lebih banyak investor dari dalam negeri yang membeli surat utang negara. Kemudian Kementerian Keuangan mengumumkan hasil transaksi dan mengesahkan dokumen hasil transaksi. Dokumen hasil transaksi tersebut akan dikirimkan kepada dealer counterparty dan diregister ke dalam sistem Bank Indonesia, BI SSSS dan BI RTGS yang seperti yang dijelaskan oleh Mbak Anita tadi.
Kemudian pemindahan dana dan settlement dilakukan oleh BI melalui sistem BIS4 dan BIRTGS setelah mendapat konfirmasi dokumen hasil transaksi. Kemudian transaksi dalam BIS4 dan BIRTGS tersebut kemudian direkam oleh aplikasi Demfast. Next, Mas Dev. Kemudian untuk penerbitan di pasar perdana, pemerintah juga dapat menerbitkan SBN melalui penawaran pasar perdana melalui BI Trading Platform. Sebelumnya, Kementerian Keuangan melalui DJPPR akan mengumumkan rencana lelang kepada investor dan dealer pasar keuangan. Selanjutnya, proses bisnis lelang isuan SBN di pasar perdana dapat dijabarkan sebagai berikut. Di diagram ini, yang pertama, investor dan dealer melakukan bidding atas penawaran SBN yang ada dalam sistem BIS4 Trading Platform. Kemudian Kementerian Keuangan melalui DJPPR menetapkan aturan main dan memantau pelaksanaan lelang melalui sistem BIS4 Trading Platform. Kemudian data bidding akan dikirimkan kepada Kementerian Keuangan. Data bidding tersebut menjadi bahan sebagai Decision Support System atau DSS Kementerian Keuangan untuk membantu membuat keputusan apakah akan menerima penawaran, menolak, atau mengcounter penawaran tersebut. Intinya di sini ada proses negosiasi yang terjadi. Keputusan yang telah dibuat melalui DSS kemudian dikirimkan kepada trading platform. Pengumuman hasil lelang akan dilaksanakan setelah mendapat konfirmasi DSS dan trading platform. Selanjutnya, dealer dan investor akan mendapat notifikasi hasil lelang. Berdasarkan hasil lelang yang telah diputuskan, sistem BIRTGS dan BIS4 akan memproses transaksi pemindahan dana dan settlement secara otomatis. Yang terakhir, transaksi dalam BIS4 dan BIRTGS tersebut kemudian direkam oleh aplikasi Demfast. Berikutnya adalah proses melalui private placement. Selain melalui lelang, SBN juga dapat dilakukan melalui private placement. Penjualan ini dilakukan melalui penawaran yang diajukan langsung kepada lembaga atau investor potensial. Prosesnya adalah dimulai dari calon investor akan mengajukan penawaran pembelian SBN kepada Kemenq melalui DJPPR. Kemudian DJPPR akan melakukan penelitian atas dokumen penawaran, kemudian membahas secara internal. Apabila penawaran tersebut ditolak, maka akan ada surat penolakan. Apabila diterima, maka akan ada pemberitahuan dan akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. DJPPR akan mengundang calon investor untuk melakukan pembahasan dan nego terkait penawaran tersebut. Apabila tidak tercapai, kesepakatan, maka DJPPR akan membuat surat penolakan. Balik lagi ke poin nomor 2 tadi. Kemudian hasil kesepakatan tersebut dikirimkan untuk mendapat penetapan oleh Direktur Jenderal PPR atas nama Menteri Keuangan. Dokumen hasil kesepakatan yang telah mendapat penetapan dikirimkan kepada investor dan dilakukan pengumuman hasil transaksi. Dokumen kesepakatan tersebut menjadi input di BIS4 dan BIRTGS untuk menyelesaikan transaksi pemindahan dana dan settlement. Kemudian transaksi tersebut direkam di Demfast. Berikutnya adalah penjualan SBN dengan cara book building melalui ISBN. Penjualan SBN dapat dilakukan melalui sistem ISBN. Ini adalah salah satu inovasi layanan untuk memperdalam pasar surat utang dalam negeri dengan basis investor yang lebih banyak. Proses penjualan SBN melalui ISBN dapat dijabarkan sebagai berikut ini. Account Officer DJPPR akan menetapkan berbagai parameter terkait penjualan SBN ke sistem ISBN. Selain itu, akan melakukan monitoring dan reporting atas proses yang terjadi dalam sistem tersebut. MIDIS SBN akan melakukan registrasi atas calon-calon investor ke dalam ISBN. Selain itu, MIDIS SBN juga melakukan pemesanan dan konfirmasi atas nama investor. Sistem ISBN akan meminta pembuatan kode billing dari aplikasi Simponi. Lanjut, investor kemudian melakukan pembayaran dengan kode billing yang telah diterima. Hasil pembayaran juga akan dicatat di modul penerimaan SPAN.
sistem ISBN akan melakukan konfirmasi status pembayaran melalui Simponi dan mengirimkan data-data penetapan kepada BI dan Demfas.